Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Puspita Reni. Oh ya Sobat Tani, pada hari ini saya akan ke salah satu wilayah binaan saya, yaitu Desa Ketuan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Bersama dengan pengurus Gapoktan dan anggotanya, kami akan melakukan praktek pembuatan biosaka. Tentu ada di antara kalian yang sudah tidak asing lagi dengan biosaka. Jadi biosaka itu adalah suatu inovasi yang ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar, seorang petani asal Blitar, yang mana biosaka ini bukan pupuk, bukan juga pestisida, namun biosaka ini adalah elisitor. Elisitor ini adalah zat kimia yang secara alami dikeluarkan oleh tumbuhan dalam bentuk sinyal atau gelombang sebagai mekanisme pertahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Bagaimana praktik pembuatan biosaka pada hari ini? Simak video ini hingga selesai ya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih setengah jam dari kantor BPP Kapongan, akhirnya saya sampai di Desa Ketuan, Kecamatan Arjasa, di kediaman Bapak Karsumo, Ketua Gapoktan Sumberjaya. Di sini kami mengadakan pertemuan, namun nampaknya sedikit yang hadir. Ya, begitulah kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai ya teman-teman. Tapi tidak mengapa, tidak mengurangi semangat kami petugas untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Agenda pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitu kami ingin berkoordinasi untuk melakukan validasi data e-alokasi, karena ternyata ada beberapa data yang kurang sesuai sehingga kami perlu untuk melakukan validasi kembali. Kemudian agenda yang kedua tentu saja kami akan melakukan penyuluhan pembuatan biosaka. Namun sebelum saya memberikan penyuluhan tentang pembuatan biosaka, saya memberikan kuesioner pretest kepada masing-masing petani agar mereka mengisi kuesioner tersebut. Manfaatnya apa dari kuesioner tersebut? Saya akan mengetahui bagaimana pengetahuan awal mereka sebelum mendapatkan informasi atau penyuluhan tentang biosaka. Setelah seluruh petani mengisi kuesioner pretest, selanjutnya saya memberikan penyuluhan tentang cara pembuatan biosaka. Penyuluhan diawali dengan penyampaian materi tentang apa itu biosaka, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan biosaka, serta langkah-langkah pembuatan biosaka. Biosaka ini adalah inovasi yang berbentuk ramuan. Ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar asal Blitar. Nah, ramuan ini bukan pupuk, bukan juga pestisida, gitu ya, bukan racun untuk membunuh hama dan penyakit. Tapi biosaka ini namanya sejenis elisitor, Pak. Elisitor ini apa? Jadi elisitor itu zat kimia yang secara alami dikeluarkan oleh tumbuhan dalam bentuk sinyal atau gelombang sebagai mekanisme pertahanan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ada tanaman datang ya Pak ya, hama penyakit atau rangsangan cahaya, cuaca ekstrim, si tanaman ini secara alami mengeluarkan zat kimia untuk melindungi dirinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat biosaka itu pada intinya ingin mengeluarkan elisitor yang ada dalam tumbuhan untuk kita semprotkan ke tanaman yang kita budidayakan agar si tanaman ini lebih tahan terhadap hama penyakit. Nah, elisitor kenapa? Elisitor ini selain sebagai pertahanan untuk hama dan penyakit, juga ternyata bisa mengaktifkan sel-selnya tanaman untuk mencari nutrisi bagi tanaman, seperti itu Pak. Nah, caranya gampang, nanti kita praktek sama-sama. Yang pertama saya jelaskan dulu pemilihan bahan ya, karena ini penting. Bahannya ini hanya dua macam Pak, tanaman atau rerumputan, yang kedua ini air. Saya jelaskan yang tanaman atau rerumputan ini seperti apa. Jadi Bapak kalau mau memilih tanaman, ini harus tanaman yang sehat. Harus tanaman yang bebas hama penyakit. Dilihatnya seperti apa? Lihat daunnya, tidak ada bercak-bercaknya, tidak ada lubang gigitannya. Kemudian tidak ada sekresi hama. Biasanya kalau terserang kutu-kutuan itu pasti ada apa Pak? Embun jelaganya ya. Nah seperti itu. Kemudian si tanaman ini tidak kekurangan atau kelebihan unsur hara, tidak kekurangan atau kelebihan pupuk.
Ditandai dengan apa? Warna daunnya, Pak. Kalau yang kekurangan itu biasanya kuning gitu ya, Pak ya. Kalau yang kelebihan itu terlalu bilek ya, Pak ya, terlalu hijau gitu ya. Nah, ini sebenarnya rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian tanaman yang digunakan ini minimal 5 jenis. Minimal 5 jenis tanaman. Terserah mau tanaman ini berdaun lebar atau berdaun sempit, dari rerumputan, semak, atau yang pokoknya sehat ya Pak ya. Dan diutamakan ambil di sekitar saja, di dekat lahan atau di sekitar sini, dah ambil di ketuan saja, tidak boleh ambil di luar ini, karena biasanya kondisi wilayah itu juga berpengaruh ya Pak ya. Dan diutamakan ambil di daerah ekstrim Pak. Daerah ekstrim itu saya tanya, ekstrim itu kayak apa Pak? Kering, kurang air ya, itu daerah ekstrim. Kurang air, kelebihan air, cadas, tidak ada media tanam ya Pak ya, cuacanya ekstrim. Jadi kalau terik kayak gini nih, bisa. Terus ambil di tanah cadas, tapi sampai ngelihat tanaman itu bagus, yang lainnya itu tidak bagus, si tanaman ini paling mencolok sendiri, paling bagus sendiri. Nah itu yang diambil Pak. Nah, sifat itulah yang mau kita tularkan ke tanaman yang kita budidayakan, seperti itu. Nah, hari ini Pak Karsumo sudah ambil tanaman-tanaman di sekitar kita yang nanti bisa kita buat sebagai ini ya, larutan biosaka. Kemudian air. Air ini air seperti apa? Air sembarang yang penting bersih. Gitu ya Pak ya, bisa air hujan, bisa air sumber. Nah, yang jelas kalau sampean punya TDS meter itu, nanti TDS meter itu Pak, minta tolong Bu Meme. Nah, ini namanya TDS meter. Harganya kalau beli nih Pak, tidak sampai 50.000. Ini harganya 35, 20, bahkan ada yang belasan, sampean. Fungsinya apa TDS meter, Pak? Nah, ini TDS meter fungsinya untuk mengetahui jumlah padatan yang terlarut di dalam air. Jadi tadi ya, diremasnya tadi tidak boleh diganti, tidak boleh berhenti, tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai mesin. Jadi benar-benar pakai tangan dan pakai perasaan. Kenapa sih Pak harus pakai perasaan? Sama ini harus percaya ya Pak ya. Karena kalau kita positif, pikirannya kita positif, kita itu mengalirkan energi yang positif bagi larutan biosaka. Setelah kita buat biosaka selesai, kita saring. Nah, kita saring, biosakanya kita ukur lagi TDS-nya ya. Minimal tadi kenaikan 200. Nah, setelah itu kita mau langsung menggunakan biosakanya bisa, atau Bapak mau simpan dulu enggak apa-apa. Jadi menurut SOP biosaka ini bisa tahan 3 bulan sampai 1 tahun. Bahkan penemunya itu bisa nyimpannya 5 sampai 10 tahun, Pak. Gitu ya. Tapi menurut saya ini kita buatnya sedikit, tidak mungkin disimpan lama ya, Pak ya. Dan ini Pak, ya 5 liternya itu bisa untuk 3 hektar. 3 hektar. Iya, untuk 3 hektar. Untuk padi itu 6 kali aplikasi, 1 kali aplikasinya 4 tangki, per tangkinya hanya butuh 40 mili. Setelah menyampaikan materi tentang cara pembuatan biosaka, kegiatan selanjutnya yang kami lakukan yaitu praktek pembuatan biosaka. Dimulai dari persiapan alat dan bahan. Jadi bahan yang kita perlukan yaitu air, kemudian tanaman atau rerumputan yang sehat. Sedangkan alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain baskom, kemudian corong, kemudian saringan, selanjutnya gayung, maaf itu tidak terlihat gayungnya, kemudian TDS meter dan botol air mineral bekas. Setelah alat dan bahan siap, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita mengukur TDS air. Di sini terlihat bahwa TDS air 515, yang artinya ada 515 mg padatan per 1 liter airnya. Sambil menunggu Bapak Karsumo dan kawan-kawan selesai memilah-milah tanaman untuk bahan pembuatan biosaka, saya menjelaskan kembali bagaimana cara kita melakukan peremasan dalam pembuatan biosaka.
Peremasan dilakukan secara perlahan, jadi tidak serta-merta kita ingin menghancurkan bahan. Nah, peremasan juga dilakukan dengan tangan kosong ya teman-teman. Tidak boleh menggunakan sarung tangan, tidak boleh diganti, dan tidak boleh berhenti sampai proses pembuatan biosaka selesai. Peremasan dilakukan dalam keadaan tangan dan tanaman bahan pembuatan biosaka ada di dalam air. Selain itu, sikap hati dan pikiran harus positif ya teman-teman, harus ikhlas, bahagia, dan senang melakukan kegiatan ini agar kita memberikan energi positif terhadap larutan biosaka yang kita buat. Ini megang, nah yang ini diremas. Ini dalam kondisi di dalam air ya Pak ya? Ya, ini diremas, nanti airnya itu digini-giniin Pak, ya seperti itu. Ada juga yang meremasnya pakai tangan dua langsung gini. Yang jelas harus pelan-pelan, nggak boleh serta-merta menghancurkan bahan, gitu ya. Kalau nanti dikira remasannya ini sudah keluar semua patinya, sarinya, tanamannya, berhenti. Jadi nggak ada patokan berapa waktu atau lamanya peremasan. Yang penting sudah kayak meresangkan itu ya Pak ya. Bisa Bu. Kenapa? Masa bisa keluar? Keluar Pak, keluar. Jadi diremasnya pelan-pelan. Nanti itu keluar, ada perubahan warna Pak nanti Pak. Sudah tidak kayak air lagi. Nah, kira-kira sudah keluar semua patinya, sari tanamannya. Anyep biasanya, dingin, terus ini lebih ringan sudah Pak. Ya, ada perubahan warna. Nah, itu Bapak berhenti sudah. Nanti kita ukur lagi TDS-nya, ya, seperti itu. Tidak ada ketentuan khusus berapa lama kita harus melakukan peremasan. Yang penting kita melakukan peremasan secara perlahan, dan apabila sudah dirasa sari pati dari tanaman keluar semua, ditandai dengan tanaman yang kita pegang sudah ringan, kemudian larutan airnya sudah dingin, anyep seperti itu, dan homogen berganti warna, maka peremasan bisa kita hentikan. Setelah proses peremasan selesai, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengukur kembali TDS larutan. Diketahui hasil pengukuran TDS akhir yaitu 738. Nah, selisih dari TDS awal yaitu 223. Artinya ada 223 mg sari tanaman yang terlarut di dalam air. Nah, menurut SOP-nya, minimal kenaikan TDS itu untuk pembuatan biosaka 200 ppm atau 200 mg per liter, yang artinya proses pembuatan biosaka yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP pembuatan biosaka dari Bapak Muhammad Ansar. Setelah kita mendapatkan larutan biosaka, langkah selanjutnya yaitu kita saring larutan tersebut agar tidak ada sisa-sisa tanaman yang ikut di dalam larutan. Kemudian kita masukkan ke dalam botol air mineral bekas yang sudah kita sediakan. Oh ya Sobat Tani, larutan biosaka yang homogen sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun loh. Ciri-cirinya yaitu larutan tersebut tidak ada endapan atau tidak mengendap, kemudian merata homogenitasnya di dalam botol, artinya warnanya itu tidak ada beda dari bagian atas, tengah, dan bawah. Tidak timbul gas, tidak ada butiran, di bibir permukaan larutan terbentuk pola cincin. Kemudian larutan biosaka terlihat pekat dan mengkilap, apabila diterawang tidak bening. Larutan bisa berwarna hijau, biru, atau merah sesuai dengan warna rumput atau daun yang kita gunakan dalam pembuatan biosaka. Apabila kita akan menyemprot biosaka ke tanaman, pastikan alat semprot bersih dari kandungan pestisida. Dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki semprot kapasitas 15 hingga 16 liter. Sedangkan untuk aneka kacang dan umbi 30 ml per tangki, dan untuk tanaman hortikultura 10 ml per tangki. Untuk 1 hektar lahan, sekali aplikasi cukup 2 hingga 4 tangki sprayer. Cukup hemat bukan?
Setelah kami melakukan pembuatan biosaka bersama-sama, kegiatan selanjutnya yaitu pengisian kuesioner post-test untuk mengetahui adanya perubahan pengetahuan sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan tentang cara pembuatan biosaka. Oh ya Sobat Tani, menurut hasil uji lab larutan biosaka menunjukkan bahwa terdapat banyak kandungan hormon, jamur, dan bakteri yang menguntungkan bagi tanaman, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencoba membuat biosaka dan mengaplikasikan pada tanaman. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.